Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN menggaungkan gerakan ayah mengantar anak sekolah di tahun ajaran baru kali ini. Gerakan ini pun dibuat karena sebagian remaja di Indonesia disebut tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah atau fatherless. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menyebut 20,9% remaja di Indonesia mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Banyak orang tua yang menganggap anak remajanya sudah mandiri sehingga tidak perlu diberi perhatian lebih. Padahal para orang tua terutama ayah perlu untuk memberikan sentuhan-sentuhan psikologis lewat berkomunikasi. Karena itu, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengeluarkan surat edaran kepada ASN agar mengikuti gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, juga untuk minggu-minggu pertama tahun ajaran baru kali ini. Melalui gerakan ini diharapkan dapat menekan presentasi anak yang kehilangan sosok ayah. Nih bapaknya nih, berangkat kerja. Melalui aturan baru tersebut, pemirsa, BKKBN mendorong agar para ayah dapat lebih peka terhadap tumbuh kembang anak-anak mereka dan tidak hanya sibuk untuk mencari nafkah. Lantas, apakah gerakan ayah mengantar anak ke sekolah ini dapat menjadi penyembuh luka bagi anak yang sudah terlanjur kehilangan sosok ayahnya? Untuk membahas lebih lanjut lagi, kita sudah terhubung bersama dengan narasumber melalui sambungan virtual, yaitu Edi Wiono, tokoh parenting nasional atau yang akrab disapa Ayah Edi. Halo, selamat siang Ayah Edi, apa kabar? Selamat siang, kabarnya baik, alhamdulillah. Baik, Ayah Edi, boleh diberikan tanggapan dong terkait dengan surat edaran dari BKKBN ini. Apakah dengan aturan tersebut mengantar anak ke sekolah sehari atau seminggu dapat memperbaiki hubungan ayah dan anak? Ya, yang pertama ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih pada penyampai atau penggagas ide ini. Karena saya kira masalah ini sudah lama sekali berlarut-larut dan alhamdulillah pada akhirnya dari pihak pemerintah ingat kembali bahwa kalau kita ingin mencapai katanya Indonesia Emas tahun 2045, ya kita harus menyentuhnya dari keluarga begitu. Jadi ya saya sangat mendukung. Nah, kalau ditanya apakah ini akan berpengaruh? Ya, setidaknya orang tua sadar bahwa ternyata ayah itu diperlukan loh dalam proses parenting atau dalam mendidik anak. Sadar dulu deh gitu, karena untuk sadar aja kita sejauh ini belum ya, dianggapnya bahwa masih mendidik anak itu adalah tugas ibu dan bukan tugas ayah, meskipun kita harus sadar ya bahwa dulu waktu kita menciptakan mereka itu bekerja sama, nggak bisa sendirian gitu. Jadi ketika mengasuhnya pun harus bekerja sama juga. Baik. Seperti itu, Kit. Memang kenyataannya banyak sekali para ayah yang mengatakan mengapa mereka tidak bisa ikut terlibat dalam pengasuhan anak karena mereka sudah sibuk untuk mencari nafkah, waktunya tersita untuk mencari nafkah. Nah, pertanyaan saya, jika ada ayah yang menyadari bahwa memang ia sangat kurang untuk dalam pola pengasuhan, terus ingin mencoba untuk bisa lebih dekat lagi dengan anaknya, tetapi anaknya sudah terlanjur menjaga jarak. Nah, bagaimana ayah-ayah tersebut bisa mendeteksi ciri-ciri anak-anak yang sudah merasa fatherless? Yang pertama gini ya, kita harus sadar sebagai para ayah nih bahwa manusia itu semua manusia dikasih waktu sehari 24 jam. Mulai dari apakah itu pekerja yang berada di level bawah sampai di puncak, sampai pejabat tinggi, bahkan presiden, waktu nggak dikasih lebih sama Tuhan, 24 jam. Nah, bagaimana kita membagi 24 jam itu di sela-sela waktu kita yang luang dengan anak, itu adalah kuncinya. Jadi buat daftar aja, kita waktu luangnya kapan, anak waktu luangnya kapan, dan disitulah saat ketemu. Nah, kalau sekarang kita baru memulai, pertanyaannya kan baru memulai setelah terlanjur, misalnya terlanjur anak kita fatherless gitu. Memang itu tidak mudah, tapi itikat baik saya pernah menolong orang yang anaknya sudah fatherless. Dengan cara apa? Dengan cara waktu saya memberikan parenting di desa-desa yang ada di Bali waktu itu, saya katakan bahwa anak kita itu sesungguhnya pemaaf loh. Pemaaf. Kalau nggak percaya ucapan saya, silakan diuji, dicoba. Kalau kita mau meminta maaf dengan tulus dan sungguh-sungguh di depan anak dan mengakui kesalahan kita selama ini, maka insya Allah anak itu akan memaafkan. Dan kalau dia sudah memaafkan, maka yang namanya gap antara orang tua dan anak itu mulai cair.
Nah, pertanyaannya adalah setelah kita minta maaf, apakah itu basa-basi atau itu adalah maaf yang terus di follow up menjadi sebuah rajutan hubungan orang tua anak yang berkelanjutan. Itu kata Baik. kuncinya. Baik, dan singkat saja mungkin Ayah Edi, jika tidak diperbaiki, apa dampak yang paling parah jika fatherless ini terus terjadi dan harapan Anda ke depannya seperti apa? Ya, kalau ini terus terjadi ya kita siap-siap sama penyimpangan perilaku anak, kemudian anak-anak bermasalah yang nantinya akan menjadi orang dewasa yang bermasalah. Dan orang dewasa yang bermasalah ini nanti sebagian besar ada yang masuk ke sebagai pejabat pemerintahan, kemudian ada yang ke DPR dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa lah berharap Indonesia akan menjadi baik kalau kita membiarkan calon pengganti generasi yang sekarang ya terus tidak mengalami bimbingan atau hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya, seperti itu. Baik, oleh karena itu sangat penting ya memulai semuanya dari rumah, membangun kehangatan, kedekatan dengan anak agar ia tumbuh seperti manusia yang kita harapkan ya, tumbuh dengan baik. Terima kasih Ayah Edi untuk bincang-bincang dan juga analisanya bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih kembali, selamat siang. Bagi kita yang ingin mengundang Ayah Edi, silakan menghubungi WA 0812 18 18 4712.